Tinggi-tinggi sekali, kiri kanan. Anda lihat Messi ketika berhasil nembak bola. Iya. Pace bene, masih di mea culpa. Para sahabat, yang pertama saya mau katakan, syarat menonton video ini dilarang membuat komentar menyinggung agama lain. Dan sebenarnya saya pakai video ini untuk membantu saya atau membantu kita semua untuk sampai pada topik apa itu menjadi Kristen dan kristenisasi ya. Maka saya pinjam cuplikan video dari yang saya tonton. Jadi dikatakan ada dua lagu anak-anak yang ternyata menjadi bagian dari kristenisasi di tengah muslim. Ini yang pertama. Dan di Indonesia juga kan banyak kan, antum nggak berasa. Contoh, anak-anak kecil sejak umur TK aja sudah dilatih untuk benci Islam. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya. Yang meletus balon apa? Hah? Yang meletus apa? Ijo. Hatiku sangat kacau. Loh, Islam itu bikin kacau aja. Tinggal 4 pegang erat-erat. Apa? Merah, kuning. Oke, saya pun sangat terinspirasi ya kalau ternyata bisa juga lagu itu dipakai. Tetapi saya pikir itu konotasinya sangat negatif. Sangat negatif karena lebih bagus nanti lagu yang kedua. Karena lagu yang pertama ini cenderung untuk menjadi menyerang begitu ya, offense, mengatakan agama yang lain yang hancur, kacau begitu ya. Dan itu saya pikir itu kalau ada sempak yang berkata seperti itu harus kita luruskan juga di tempat kita masing-masing ya. Saya tidak pernah terpikir lagu Balonku Ada 5 menjadi bagian dari kristenisasi kalau dikatakan begitu. Dan hijau, apakah hijau langsung dengan sendirinya terkoneksi, terhubung dengan agama tertentu? Saya tidak tahu apakah Vatikan karena benderanya kuning dan putih dengan sendirinya itu warna Katolik, tidak juga. Jumat Agung itu berwarna merah, Paskah itu berwarna putih. Hijau juga dipakai untuk masa biasa, malah lebih banyak masa biasa yang memakai warna hijau. Jadi tidak bisa juga penafsiran itu dipakai. Tetapi oke, saya akan katakan nanti setelah lagu kedua juga mengapa ini bisa terjadi. Dan lagu kedua ini yang lebih seru. Begini dia. Apalagi nyanyi yang jelas-jelas mengajak untuk membenarkan ajaran Kristen. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali, kiri kanan. Anda lihat Messi ketika berhasil nembak bola. Iya. Ternyata lagu naik ke puncak gunung juga katanya dipakai untuk kristenisasi. Saya pun tidak terpikir tentang ini. Tapi Messi saya pikir memang seorang duta dari tanda salib, salah satu kita katakanlah begitu, untuk dunia profan yang menunjukkan itu ke hadapan miliaran orang tanda salib itu. Dan setiap kali dia menceploskan bola ke dalam gawang dan gol, dia membuat tanda salib. Meskipun ya itu juga dicocok-cocokkan ya, tidak ada sejak awal kiri kanan untuk menandakan tanda salibnya umat Katolik misalnya atau umat lain. Juga pohon cemara, menarik juga mengapa harus pohon cemara, mengapa tidak pohon pisang atau pohon sawit. Ya, kulihat saja banyak pohon apa? Nah, kenapa cemara? Padahal di Sumatera banyak pohon sawit. Apalagi di Jawa pisang. Dan cemara itu pohon imporan, nggak banyak. Lihat, ditanamkan untuk mencintai pohon cemara, pohon Natal, dibiasakan untuk beribadah. Naik. Oke, para sahabat, kita tidak mau fokus di situ. Kita mau berbicara tentang kristenisasi, proses menjadi Kristen. Semakin sekarang saya berpikir bahwa sebenarnya kristenisasi yang paling
mendesak sekarang adalah kristenisasi di tengah orang Kristen sendiri. Kristenisasi ini sekarang dalam level yang lebih dalam, supaya kita berduk in altum, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Kita sering merasa bahwa dengan baptisan, dengan sendirinya kita sudah selesai menjadi Kristen. Padahal itu baru pintu masuk, di mana kita harus akhirnya menunjukkan apa yang kita imani itu. Kalau kita baca dokumen Gentes tentang misi, sekurang-kurangnya bisa lebih, tetapi sekurang-kurangnya ada 3 karya misi yang bisa dikatakan. Pertama, misi ke tengah orang yang tidak mengenal Allah. Dan pertanyaannya, siapa sekarang tidak mengenal Allah? Masih diributkan apakah Allah Kristen atau Allah Islam itu adalah sama atau berbeda. Tetapi dia yang tidak mengenal Allah monoteist, kepadanya lah pewartaan diberikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada orang yang pernah mengenal Kristus dan meninggalkannya. Sudah mengenal, lalu pergi. Nah, misi harus diberikan ke situ. Ada yang bercerita kemarin, ada anggota keluarga yang pergi, lalu anggota keluarga ini pindah agama, lalu anggota keluarga ini malah diasingkan, tidak diajak berbicara. Itu tindakan keliru. Justru dengan itu kita buat pendekatan. Kenapa? Komunikasi ya. Mengapa harus meninggalkan agama? Begitu, agama yang sudah dianut selama ini. Bukan malah mengasingkannya dan seolah-olah membuat dia semakin militan dengan pilihannya terhadap agama yang baru. Dan bentuk misi yang ketiga adalah ke tengah orang yang sudah ada di dalam kekristenan itu. Mistagogi. Satu karya misi di mana orang-orang dituntut untuk belajar lebih lagi tentang kekristenan. Saya yakin saudara, para sahabat, kekristenan akan semakin hidup kalau umat Kristen itu semakin berkualitas dalam konteks kekristenan hidupnya. Orang akan masuk Kristen kalau hidup kita itu menarik, atau menarik dalam arti mengagumkan begitu ya. Kita cocok untuk teladan atau menginspirasi orang tanpa kita minta, tanpa secara oral begini atau secara literer lewat tulisan. Tanpa itu kita akan menginspirasi orang menjadi Kristen karena perbuatan kita. Nah, kalau orang meninggalkan kekristenan, mungkin ada yang salah dengan kita selama ini menghidupi kekristenan. Mungkin ada yang luput dari perhatian kita. Mungkin hidup kita tidak lagi menarik sebagai Kristen. Sehingga orang pergi atau orang yang belum mengenal tidak tertarik untuk mengenal Kristen. Karena orang Kristen sendiri tidak sanggup menunjukkan siapa Kristus yang diikuti itu. Karena sekarang sudah sangat banyak interpretasi. Banyak interpretasi yang membuat kita hilang orientasi. Banyak tafsiran yang membuat kita hilang arah. Padahal sangat sederhana. Yesus mati disalib. Bukan karena kesalahannya, tetapi karena cinta akan kebenaran, kehidupan, dan karena dia itu adalah jalan juga. Maka sesederhana itu sebenarnya mengikut dia. Begitu ya. Bahkan ketika harus nyawa menjadi taruhannya, Yesus mau bertahan pada yang baik, yang benar, dan yang sejati itu. Yang adil begitu ya. Yang diajarkan oleh Allah. Cinta itu sendiri. Dia rela mati untuk itu. Nah, apakah kita sanggup melakukan hal yang sama? Saya yakin kalau semakin banyak orang seperti ini, atau seperti orang-orang kudus yang saya ceritakan hidupnya itu di beberapa video sebelumnya, yang mati bukan karena kesalahannya, kekristenan akan flourish, bermekaran, menarik orang. Kumbang akan datang ke bunga, bukan karena bunga memproklamirkan dirinya, tetapi kumbang mencium ada keharuman di bunga. Dan saya pikir, ya bukan berarti kita berhenti untuk mewarta secara lisan dan tulisan, tetapi ada yang lebih berharga, yaitu dengan perbuatan. Seperti kata Fransiskus, berkhotbahlah selalu, bila perlu gunakan kata-kata. Khotbah sejati sebenarnya adalah hidup, begitu katanya. Semoga kita sanggup dan fokus kita di sini ya, bukan di tempat lain. Pace bene.